Saudara-saudara, kita berdoa sebelum membaca Alkitab. Bapa di sorga, mampukan kami memahami apa maksud Tuhan melalui pembacaan Alkitab di saat ini. Kami percaya Engkau hadir, bahkan Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan, terutama untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan. Datanglah dalam pemberitaan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk kita sekalian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, iya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, status kita sebagai orang percaya yang membuat kita berbeda dengan orang lain, yaitu status sebagai anak-anak Allah. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai anak-anak kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan warisan sebagai ahli waris kerajaan surga. Bukankah status itu menjadi status yang sangat menyukakan hati? Ini adalah sebuah pegangan kehidupan kita sebagai orang beriman. Ini adalah sebuah janji yang tak akan pernah diingkari oleh Allah sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita, Paulus
memperkenalkan kepada kita suatu kiasan yang di dalamnya ia menggambarkan hubungan baru antara orang Kristen dengan Allah. Orang Kristen disebutnya diangkat menjadi anggota dari keluarga Allah, diadopsi. Kita akan mengerti tentang arti yang mendalam tentang hal ini apabila kita mengerti bagaimana serius dan berbelit-belitnya proses adopsi di lingkungan orang Romawi. Kalau kita membaca sejarah ya dari orang-orang Romawi. Saudara-saudara, pengangkatan anak atau adopsi dalam tradisi orang Romawi itu lebih serius dan lebih sulit karena adanya konsep patria potestas, yaitu kekuasaan ayah atas keluarganya. Inilah yang mutlak bagi seorang ayah untuk membuang dan menguasai dan pada mulanya benar-benar kuasa atas hidup mati anaknya. Perhatikan ya, begitu luar biasa ya pemahaman ini di lingkup orang Romawi. Dalam hubungan dengan ayahnya, seorang anak laki-laki Romawi sebenarnya tidak pernah menginjak dewasa. Tak peduli berapapun umur mereka, ia tetap di bawah patria potestas, di dalam pemilikan absolut, di bawah penguasaan mutlak sang ayah. Jelas hal ini membuat pengangkatan anak ke dalam keluarga lain sangat sulit, suatu langkah yang sangat berat. Dan dalam pengangkatan anak, seorang harus bisa keluar dari satu patria potestas dan masuk ke bawah yang lain. Saudara-saudara, ini yang kemudian dipahami juga, ya, bagaimana ketika ayah angkat itu pergi menghadap seorang pejabat Romawi memohon secara hukum untuk pemindahan hak atas orang yang diadopsinya. Apabila semua itu telah beres, pengangkatan orang itu selesai. Jadi ada berapa proses yang tidak mudah, saudara-saudara. Jadi adopsi anak pada saat itu dikenal dengan nama mancipatio, gitu ya, yang dilambangkan dengan hal jual beli, di mana anak timbangan dan timbang itu dipakai secara simbolis. Betapa luar biasanya proses pengangkatan seorang anak. Nah, saudara-saudara, tradisi inilah yang kemudian dipahami Paulus menggunakan gambaran ini untuk mengangkat anak orang Romawi. Dia berkata bahwa Roh Allah bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita benar-benar anaknya. Upacara pengangkatan dilakukan di hadapan 7 saksi. Seandainya ayah angkat itu mati dan percekcokan tentang hak dari anak angkat itu untuk mewarisi seorang anak, lebih dari 1 saksi itu melangkah ke depan dan bersumpah bahwa pengangkatan itu benar, maka hak anak angkat itu terjamin dan betul-betul menjadi warisnya. Paulus berkata bahwa Roh Kudus sendiri menjadi saksi pengangkatan kita dalam keluarga Allah. Proses gambaran pengangkatan anak dalam kehidupan orang Romawi kemudian digambarkan menjadi gambaran bahwa proses kita menjadi anak Allah, anak-anak Allah, ya. Kita dulu berada dalam tabiat kita yang berdosa, dalam kuasa mutlak dosa, tetapi Allah karena kasih setianya telah membawa kita ke dalam ikatan kasihnya yang mutlak. Kehidupan lama tidak lagi menjadi hak atas kita. Allah yang mempunyai hak mutlak itu. Nah, dengan gambaran Paulus ini, Bapak Ibu Saudaraku, apabila seseorang menjadi Kristen yang masuk ke dalam keluarga Allah, ia tidak berbuat sesuatu yang supaya layak menerima itu. Karena apa? Karena Bapa sendiri Maha Besar, Dia yang sudah mengambil kita yang hilang dalam kuasa dosa yang dulu, yang berdosa, kemudian menjadi anaknya, maka hutangnya dibatalkan dan kita mewarisi kemuliaan. Bukankah itu sebuah kondisi yang sangat menggembirakan, menyuka hatikan kita semua? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa
Allah mengangkat kita menjadi anaknya sehingga kita memiliki kehidupan yang baru. Oleh karena itu, apa yang kita bisa wujudkan sebagai tindakan nyata dari ungkapan syukur kepada Tuhan? Apa yang dapat kita lakukan sebagai bukti ungkapan syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tentunya kita mau mengisahkan hidup tentang betapa bersyukurnya kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Saudara-saudara, di ayat yang terakhir di 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, ini merupakan tantangan. Ternyata menjadi ahli waris kerajaan surga bukan sebuah perkara yang mudah. Ada banyak hal yang akan kita lalui dalam kehidupan kita. Yesus menderita. Yesus menjadi contoh teladan bagi kehidupan setiap orang yang mau mengikut Tuhan Allah. Ia mau menderita supaya penggenapan janji Allah itu dapat dinyatakan. Oleh sebab itu, tantangan apapun Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut bahwa kita adalah ahli waris kerajaan surga. Ada janji Allah yang akan dinyatakan bagi kita yang setia untuk terus menjadi anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah bukan untuk menghadapi kehidupan yang gampang, tetapi menghadapi kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Kita diangkat untuk terus berkarya di tengah tantangan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Namun kita diajak untuk tetap setia. Ada banyak pengalaman hidup tentu yang kita hadapi. Jangan pernah mundur sebagai anak Allah. Ingat, ketika kita mau mundur dari Tuhan, ketika kita mau melupakan Tuhan, ingat bahwa kita sebetulnya sudah mendapatkan kerajaan Allah itu. Tuhan sudah memberikan kemuliaan kepada kita. Yang terpenting adalah bagaimana ketika kita memegang erat dan mempertahankan dalam perjuangan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat memberikan persembahan bersyukur kami di malam hari ini. Berkati agar melaluinya nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami ingin menyerahkan kehidupan kami sebetulnya kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah kami terus berkarya, kami terus mengingat bahwa kami adalah ahli waris kerajaan surga. Jangan biarkan kami berjalan sendiri ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tuhan tetap setia, Tuhan tetap berada dalam naungan, Tuhan tetap bersama dengan kami. Kami tetap berada dalam naungan cinta kasih Tuhan. Berkati seluruh keberadaan anggota jemaat Tuhan, dalam keadaan sakit, dalam pemulihan, dalam pergumulan, dalam kondisi apapun, ya Tuhan, tolonglah. Biarlah kiranya Engkau tetap berada bersama dengan kami sekalian.
apapun yang menjadi harapan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan tetap memelihara kami. Bapa di sorga, kami percaya Engkau memberkati gereja kami, Gereja Kristen Pasundan Jemaat Smyrna Cikarang. Engkau memberkati seluruh bagian segenap majelis jemaat. Engkau memberkati anggota jemaat, Engkau memberkati GKP secara seutuhnya, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati semua orang yang saat ini tengah ada dalam penderitaan. Tuhan memberikan kami kekuatan. Ampuni kami, karena kami seringkali menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk terus melakukan yang terbaik. Ini doa kami Bapa. Ini permohonan kami yang kami sampaikan seutuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada kesempatan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembebasan